mengagumi Sayyidah Khadijah? Tahu ceritanya nggak, Mas? Banyak makalah ya, terlebih yang mengatakan al-ummatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak didiknya. Dan kalau kita baca sirahnya, kita baca sejarahnya, Sayyidah Khadijah ini bukan cuma perempuan yang pintar, bukan cuma perempuan yang saudagar, kaya raya, tapi juga pintar, juga taat beribadah. Agama sebelumnya tentunya, sebelum agama Islam ya, mengikuti ajaran agama sebelumnya, Nabi sebelumnya. Dan kalau kita baca maulid, ya, ada, jangan mungkin hafal lah, saya husnudon hafal semua. Alamani abi taurata ila sifran wahidan, itu anak itu Sani, anak Atok bin Yasar itu, ya. Atok bin Yasar ini diajarkan oleh bapaknya seluruh isi kitab Taurat ila sifran wahidan kecuali satu halaman. Falama mata abi, ketika bapak saya meninggal, saya membuka yang ada di sunduk itu, di apa? Di sunduk itu apa? Laci. Saya temukan halaman itu. Sifatun Nabi akhir zaman. Maulidnya lah tentang ya. Maulidu Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Wa sultanu bisyam. Ini kalau Mbah Mun menerangkan ini sudah semua. Maulidu Makkah, Nabi lahir di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Nah, sultanu bisyam ini ada orang meragukan, Nabi sampai Sam mati, bon kapundhut riyen. Tapi ternyata kalau keterangan Mbah Mun mengatakan sudah. Kenapa? Zamannya Khulafaur Rasyidin sudah sampai Sam. Maka ini karena Khulafaur Rasyidin adalah pengganti dari Rasulullah, maka 3 unsur ini sudah mencukupi. Nah, karena Sayyidah Khadijah ini orang yang terpelajar, kemudian belajar kitab suci sebelumnya di paman beliau ya, yang kemudian kalau kita tahu sejarah turunnya wahyu, Kanjeng Nabi diantar ke paman beliau ini, ya. Tentunya belajar melihat, oh ini Muhammad ini karakternya luar biasa ini, ya, memenuhi unsur-unsur itu. Ya, maka Sayyidah Khadijah memberanikan diri untuk melamar, meminta Nabi Muhammad SAW. Jadi yang inisiatif siapa? Khadijah dulu. Seperti itu. Jadi boleh nggak laki-laki perempuan meminta laki-laki? Boleh-boleh saja. Meskipun kalau khitbah harus laki-laki ke perempuan. Kalau mungkin ada teman-teman yang di sini dari Rembang, di Rembang ada namanya ngemblok. Kalau nggak salah namanya. Ngemblok itu apa? Yaitu perempuan meminta laki-laki. Akan tapi dalam prakteknya khitbah tetap harus secara syariat laki-laki meminta perempuan. Nah, karena mengetahui dari sifat-sifat Rasul yang dibawa oleh sebelumnya dari Nur Muhammad, Nur Nubuwah yang turun dari mulai zaman ya, bahkan Allah dawuh laulaka Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard. Maka turun kemudian dari Nabi Adam sampai lah kayak itu, karena tahu Sayyidah Khadijah ini orang yang luar biasa dengan tanda-tanda itu, maka Mbah Maimun ini saking tresnone nggih, saking taklimnya, saking sukanya, makanya sering mengambil ibrah dan sering sangat suka dibacakan qasidah yang satu nafid dunya itu, dan harapannya memang agar tadi saya bilang di depan al-ummatul ula, perempuan ini menjadi pusat dari madrasah pertama anak yang di peradaban dari dunia, seperti itu. Sanad ya, atau kita menyebutnya sanad ya. Jadi kalau dalam belajar ilmu agama ini ada namanya sanad. Dan ini saya bacakan saja, khawatirnya ada yang terlepas ya. Sanad ini kalau jenengan baca kitab Faidur Rahman ya, ini karangan dari atau dikumpulkan ya dari Ustadz Fahru Razi. Ustadz Fahru Razi ini santri dari Mbah Maimun juga. Beliau mencatat ada sanad dari Al-Mafrullah Sayyidina Maimun Zubair. Yang pertama, beliau berguru kepada abahnya sendiri, Syekh Zubair Dahlan As-Saroni, Saran. Kemudian Syekh Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kemambang, Gresik, dan Syekh Bakir bin Nur, Jogja. Kemudian ke Syekh Muhammad Mahfud Termas, Pacitan, Syed Abu Bakar Muhammad Syato Al-Maki, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Utsman bin Hasan At-Timyati, Imam Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Ustadz Muhammad bin Salim Al-Hifni, Syekh Ahmad Khalifi, Syekh Ahmad Bisbisi, Syekh Ali bin Ibrahim Al-Halabi, dan Syekh Sultan bin Ahmad Al-Mazahi, Syekh Ali Az-Zidadi dan Syekh Muhammad Al-Qasri,
Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Syekh Al-Khatib Asy-Syibrini, Syekh Ar-Romli Al-Khabir, dan Syekh Ar-Romli As-Saghir, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Syekh Jalaluddin Al-Bulkini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Samsuddin Al-Yaquti, Syekh Al-Wali Ahmad bin Abdurrahman Al-Iraqi, Syekh Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi, Syekh Sirajuddin Al-Bulkini, Syekh Alauddin bin Al-Authar, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Abi Hafiz Umar bin As'ad Ar-Ra'i, Syekh Ibnu Amr Utsman bin Abdurrahman atau Ibnu Solah, Syekh Abdurrahman Asy-Syahrul Razi, Syekh Abu Sa'ad Abdullah bin Asrun, Syekh Abi Ali Al-Fariqi, Syekh Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi, Al-Qadhi Abdul Thayyib Thohir bin Abdullah At-Tabri, Syekh Abdul Hasan Muhammad bin Ali Masarjisi, Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Marwazi, Syekh Abu Abbas bin Suraj Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qasim Utsman bin Said bin Bashar Al-Anmati, Syekh Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Nafi', sahabat Abdullah bin Umar Al-Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat lengkap. Tapi kalau beliau belajarnya ya dari abahnya, dan kemudian tadi sempat juga ke Lirboyo. Bahkan di Lirboyo ini beliau diminta. Kalau cerita beliau ini, dulu waktu beliau mondok di Lirboyo ini diminta oleh Mbah Marzuki, Mbah Juki ya, Mbah Marzuki, kebetulan ini nyambung dengan istri saya ya. Mbah Marzuki yang meminta beliau untuk mondok di Sarang, ya. Meminta kepada abahnya, dan cuma sebentar, tidak begitu lama, dan kemudian melanjutkan di Tanah Suci, seperti itu kalau cerita dari beliau.